usahakan harus bisa ranking 1. Karena Balikpapan ini dia butuh ranking 1 baru bisa lanjut sekolah. Jadi kamu mulai besok pergi jualan pagi-pagi, pergi jualan. Tidak ada lagi, kamu mulai sekarang jadi tulang punggung keluarga cari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Amanda Aspati Sugiarto dari perwakilan kelompok 5. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu Saya Anissa Rizka Saifuddin dari kelas 11-9. dari video yang udah aku tampilin. Jadi apa pendapat kamu mengenai kasus tersebut? Bagi saya, kasus ini sangat menyedihkan dan membuka mata kita mengenai kerasnya tekanan sosial dan juga krisis ekonomi yang kadang membuat orang tua kehilangan arah. Jika benar ibu tersebut memposting video hanya karena untuk mendapatkan dana dari Facebook Pro, maka ini bukan sekedar konten, tetapi juga cerminan dari kegagalan sistem sosial yang dimana mengeksploitasi anak. Anak yang seharusnya didukung justru dipaksa untuk memenuhi ambisi orang tua dan dituntut untuk selalu berprestasi, dan jika digagal akan disalahkan. Pendidikan yang seharusnya tepat bagi kita untuk bertumbuh kembang malah dijadikan sebagai ladang tekanan. Oleh karena itu, di sini bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga panggilan kepada pemerintah, masyarakat untuk mengedukasi lebih lanjut mengenai parenting agar kasus yang serupa ini tidak berulang lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut kamu apakah permasalahan ini itu berkaitan dengan pelanggaran anak terhadap pendidikan? Menurut saya, iya. Dikarenakan kasus ini secara jelas dan gamblang menggambarkan bahwa cerminan dari pelanggaran HAM terhadap anak dan juga pendidikan, yang dimana anak yang seharusnya didukung malah dijadikan tempat untuk memenuhi ambisi dan dipaksa untuk terus berprestasi sehingga untuk mendapatkan beasiswa. Namun ketika gagal dan ia dipaksa bekerja, berarti di sini telah tercermin bahwa anak ini hanya untuk dijadikan modal bagi orang tuanya saja. Pendidikan yang dimana sejatinya untuk kita belajar, tumbuh kembang dan juga menemukan potensi, malah dijadikan ladang tekanan bagi seorang anak ini. Jadi secara jelas kasus ini mencerminkan pelanggaran baik dalam sektor pendidikannya maupun kesejahteraan psikologisnya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut kamu solusi apa yang efektif untuk permasalahan ini? Langkah pertama yaitu tentunya dengan cara meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya peran mereka dalam pendidikan seorang anak dengan cara mengikuti edukasi parenting. Selain itu juga pemerintah harus terjun langsung di mana melakukan program penyuluhan baik di sekolah-sekolah maupun di tempat yang memang terbiasa berkumpul untuk mengadakan bagaimana para orang tua ini dapat mendidik anaknya dengan benar dan juga jelas. Selain itu juga peran dalam media sosial juga sangat penting untuk memperketat bahwa konten-konten yang seperti kasus ini tidak akan terulang kembali. Jadi di sini dibutuhkannya bukan hanya dari orang tuanya saja, tapi juga dari pemerintah, masyarakat agar lebih berani. Karena jika masyarakat lebih berani untuk bersuara, maka tidak akan lagi ada kasus seperti ini. Karena dengan cara itu kasus ini akan ditindaklanjuti apabila masyarakat berani untuk bersuara. Oke, baik. Terima kasih Anissa sudah menjadi narasumber kami. Selanjutnya kami akan lanjut ke narasumber kedua. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Baik, perkenalkan nama saya Ayudhya Ristiana Rahmadani dan saya Nur Rahma Khairani. Kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikran Hariri. Saya adalah seorang mahasiswa semester 3 CCIT FTUI dari Universitas Indonesia. Nah, baru saja kami menyaksikan video tentang perusakan fasilitas umum yang terjadi. Lalu,
Bagaimana tanggapan Anda mengenai video perusakan fasilitas umum tersebut? Ya, menurut saya sangat sayangkan sekali karena di saat itu tuh saatnya kita menyuarakan suara kita, bukan malah merusak fasilitas umum yang bukan jadi tujuan utama dari demo tersebut. Sangat sayangkan sih. Lalu, apa solusi yang paling tepat yang bisa didapatkan mengenai kerusakan fasilitas umum tersebut? Solusinya menurut pribadi saya sih seharusnya kita diberi ruang oleh pemerintah agar bisa bersuara dengan bijak, dengan baik pastinya. Diberi ruang lah pokoknya, tidak bisa yang membuat dan menimbulkan kerusakan fasilitas umum ini. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dan solusinya. Tercatat sebagai pilkada dengan golput tertinggi sepanjang sejarah. Ini capaian partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024. Angka partisipasi Pilgub Jakarta tahun ini cuma 4,3 juta. Padahal jumlah DPT-nya ada 8,2 juta. Artinya 46,95% warga DKI memilih untuk enggak berpartisipasi mencoblos ke TPS. Dari data KPU yang diolah kumparan, 2 pilkada sebelumnya, jumlah partisipasinya mengalami kenaikan. Tahun 2012, tingkat partisipasinya 62%. Di tahun 2017 meningkat jadi 77%, baik di putaran 1 dan juga 2. KPU Jakarta bilang daerah lain juga mengalami penurunan angka partisipasi kok. Katanya beragam upaya udah dilakuin lewat sosialisasi, tapi rendahnya angka partisipasi ini tetap bakal dievaluasi. Halo semuanya, aku Alisa Musa. Kali ini aku sudah bersama dengan narasumber kedua kami. Mulai perkenalan dulu. Halo, nama aku Cikal Farabi dari kelas 11 5, bisa dipanggil Cikal. Oke Cikal, dari video kasus yang udah kita tunjukin tadi, gimana sih pendapat kamu tentang kasus tersebut? Menurut aku sendiri itu dalam video tersebut itu menggambarkan warga Indonesia itu tidak menjalankan kewajibannya, karena dalam pemilihan pada saat itu tuh banyak banget warga Indonesia yang tidak mengikuti kegiatan tersebut atau golput gitu, tidak ikut nyoblos. Nah, dari video tersebut juga diketahui bahwa setiap kali ada pemilihan itu grafiknya itu terus turun terus gitu. Jadi menurut aku itu salah satu perilaku dari warga Indonesia yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, apakah kasus tersebut berkaitan dengan pengingkaran kewajiban dalam konteks masyarakat? Menurut aku itu sendiri itu suatu pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang khususnya sudah 17 tahun dan sudah memiliki KTP sendiri, itu diwajibkan mengikuti kegiatan pemilihan tersebut. Jika kita tidak mengikuti pemilihan tersebut, itu salah satu bentuk pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu memiliki hak sendiri untuk mencoblos gitu. Jadi karena kita tidak mengikuti kegiatan tersebut, itu menunjukkan juga kita sebagai warga negara yang tidak baik dan juga tidak mengikuti peraturan serta mengingkari kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kamu, solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Untuk menurut saya, solusi yang paling tepat itu kita harus mencari tahu dulu mengapa kegiatan tersebut bisa gagal gitu. Maksudnya kenapa banyak dari warga Indonesia yang melakukan golongan putih atau tidak mencoblos gitu. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk waktu pemilihan itu tadi dilakukan di hari yang memang banyak sekali orang masih bekerja gitu. Jadi banyak dari warga Indonesia yang bekerja, sehingga mereka itu lebih memilih untuk bekerja gitu. Jadi dibandingkan dia nyoblos, dia lebih milih kerja gitu, karena kalau kerja sendiri kan dia dapat uang, sedangkan kalau dia nyoblos kan dia nggak bisa dapat uang dari kegiatan itu gitu. Dan juga itu juga karena ada faktor masyarakat itu tidak percaya dengan pemerintah gitu, karena seperti calon-calon itu mungkin tidak bagus gitu. Jadi sehingga masyarakat sendiri tidak tahu apa yang mereka harus pilih gitu, sehingga banyak dari mereka itu tidak memilih atau melakukan golongan putih gitu. Dan juga tingkat kepercayaan terhadap calonnya sendiri itu, karena mungkin beberapa calon yang dicalonkan dalam pemilihan tersebut ada yang dalam track recordnya itu mengalami hal-hal buruk, jadi sehingga itu masyarakat nggak mau
nyoblos dan bingung gitu karena si pemilihnya itu memilih apa gitu, dan solusinya mungkin pemerintah sendiri bisa meningkatkan lagi nama baik pemerintahan, jadi masyarakat itu bisa percaya lagi pada pemerintah sehingga warga sendiri itu juga merasa nyaman dan aman ketika dia memilih pilihannya mereka. Oke, jadi sekian aja pertanyaan dari kami.